Menurut Supriyatna et al. 2017, siamang merupakan jenis kera yang memiliki tangan hampir 2 kali panjang tubuhnya, berwarna hitam pekat, kecuali di daerah mukanya yang berwarna kecoklatan atau di sekitar mulutnya berwarna agak keputihan. Siamang juga mempunyai kantung suara di bawah dagunya yang dapat dipergunakan untuk resonansi suara yang menjadikan siamang memiliki ciri suara yang sangat khas. Dalam ekologi hutan, siamang memainkan peran yang sangat penting sebagai penyebar benih melalui kotorannya sehingga biji dapat disebarkan secara baik. Meskipun memiliki peran yang penting dalam ekologi, siamang hanya memiliki perhatian minim dari upaya konservasi. Bahkan, siamang diabaikan dunia karena kebanyakan masyarakat global memfokuskan perhatiannya pada spesies yang lebih besar seperti orangutan, gajah, harimau, dan badak, yang menyebabkan siamang jarang disebutkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siamang, owa besar Sumatera yang terlupakan oleh dunia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, perkenalkan, nama saya Fadila Kamaharani dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi Angkatan 2019, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan bersama rekan-rekan saya yaitu Arina Roykhana dari Universitas Islam Malang, Dewi Permatasari dari Universitas Sriwijaya, Hamdani dari Universitas Mataram, Lucy Rahmayani dari Universitas Andalas, Nur Hayatul Hanifah dari Universitas Andalas, Salma Salsabila dari Universitas Negeri Malang, dan Sylvia Kori dari Universitas Andalas. Baik, kita mulai presentasi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun poin-poin permasalahan yang ada dari diskusi yang kami dapatkan akan dijelaskan kepada rekan-rekan saya, kepada Saudari Dewi. Dipersilahkan. Baiklah, adapun point of problems-nya. Yang pertama, populasi siamang dinyatakan berkurang karena perburuan liar. Kedua, adanya perdagangan spesies oa. Dan yang ketiga, berkurangnya perhatian masyarakat dalam upaya konservasi dan riset. Baiklah, untuk distribusi siamang itu berada di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaysia serta Thailand. Di Indonesia berada di Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Waikambas, dan Langkat Barat. Untuk di Malaysia sendiri itu ada di Suaka Margasatwa Ulu Gombak. Sedangkan di Thailand berada di Suaka Margasatwa Halabala. Menurut IUCN, status siamang krisis punah atau critical endangered. Dan siamang merupakan jenis primata yang paling umum diperdagangkan, serta salah satu spesies primata yang dijadikan peliharaan atau pet. Baiklah, selanjutnya bagaimana dunia memandang mereka. Meskipun penting secara ekologi, siamang dan berbagai jenis owa lainnya hanya mendapat perhatian minim dari upaya konservasi dan riset. Ketika berbicara tentang satwa liar Sumatera, perhatian ini akan berkisar pada 4 spesies utama, seperti orangutan, gajah, harimau, dan badak. Siamang dan 2 spesies owa lainnya di pulau ini jarang untuk disebutkan. Mungkin pengabdian ini awalnya berasal dari sikap masyarakat yang lebih intensif memperhatikan jenis spesies yang lebih besar, berhubungan dengan cara pandang dunia terhadap jenis-jenis owa yang disebut sebagai kera kecil. Sedikit yang diketahui tentang keadaan populasi siamang saat ini, karena sebagian besar para ilmuwan berfokus pada riset yang berhubungan dengan perilaku siamang atau gerak, sementara hanya kecil studi yang melihat ancaman dan status owa raksasa ini. Seperti di Sumatera, para konservasionis dapat memberikan perkiraan yang cukup baik berapa jumlah harimau, badak, atau gajah yang tersisa. Bahkan IUCN sendiri pun tidak memberikan perkiraan kasar dari jumlah total siamang pada saat itu. Adapun solusi atau upaya penanganan yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian siamang ini antara lain yaitu dengan pembuatan barier yang diperkirakan pada lokasi wilayah dengan mempertimbangkan efisiensi yang ada. Pembuatan barier ditujukan agar siamang tidak keluar dari habitatnya dan menyerang lahan perkebunan masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan perburuan terhadap siamang ini. Berikutnya yaitu dengan penanganan jangka panjang dan penelitian mengenai populasi siamang. Dengan mengetahui habitat dan populasi siamang di alam, maka kita dapat mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam pelestariannya. Kemudian juga dapat dilakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai siamang untuk berhenti melakukan perburuan liar, karena hewan ini yang populasinya terancam punah.
Sebagai spesies satwa yang sangat terpukul karena deforestasi, perdagangan satwa, dan kurangnya perhatian dunia konservasi, kedepannya siamang dapat menjadi kandidat primata Asia Tenggara yang berakhir dengan status critical endangered jika tidak mendapatkan perhatian yang serius. Maka dari itu, mari kita lindungi siamang dan mari kita mulai untuk lebih peka terhadap spesies lain agar tidak bernasib sama seperti dengan spesies siamang. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok 8 pada hari ini. Maaf apabila ada salah kata ataupun informasi yang kami dapat. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen dan panitia dari Universitas Andalas yang telah menyelenggarakan MIPANET dan tentunya telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kami yang telah disampaikan oleh pemateri yang sangat amat luar biasa. Kedepannya, kami berharap MIPANET akan berjalan lebih baik lagi. Dan saya akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.